Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Salimah, kelas 10I. Ini saya akan membacakan materi tentang hikayat dan cerpen. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Karakteristik hikayat: 1. Kemustahilan, 2. Sakti, 3. Anonim, 4. Istana sentris, 5. Alur berbingkai, 6. Statis, 7. Edukatif. Nilai-nilai hikayat: 1. Nilai religius, 2. Nilai moral, 3. Nilai sosial, 4. Nilai budaya, 5. Nilai edukasi. Bentuk hikayat: 1. Cerita rakyat, 2. Epos, 3. Tambah, 4. Cara. Jenis-jenis hikayat: 1. Biografi, 2. Peristiwa hikayat. Juga ada contoh hikayat. Judul hikayat: Hikayat Bayan Budiman. Ringkasan cerita: seorang saudagar meninggalkan istrinya karena harus pergi berdagang. Sang istri hampir terjerumus dalam perbuatan buruk dengan seorang lelaki lain. Namun seekor burung bayan atau beo yang bisa berbicara menasihati istri itu setiap malam dengan berbagai cerita penuh hikmah. Hingga akhirnya ia sadar dan tidak jadi berbuat salah. Struktur hikayat: 1. Abstrak. Abstrak adalah bagian pembuka yang memberi gambaran isi hikayat. Alkisah tersebutlah seorang saudagar kaya yang memiliki istri cantik dan seekor burung bayan yang pandai berbicara. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan latar, tokoh, dan situasi awal. Saudagar harus meninggalkan istrinya untuk berdagang ke negeri jauh. Ia menitipkan sang istri pada burung bayan agar bisa memberi nasihat bila diperlukan. 3. Komplikasi atau konflik. Komplikasi adalah masalah yang muncul dalam cerita. Ketika sang saudagar pergi, ada seorang lelaki yang berusaha menggoda istrinya. Istrinya hampir tergoda untuk berbuat curang. 4. Resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Burung bayan mencegahnya dengan kisah-kisah penuh hikmah sehingga istrinya sadar dan menolak godaan. 5. Koda. Koda adalah penutup yang berisi amanat. Istri pun menyesal, setia menunggu suaminya, dan hidup bahagia ketika suaminya pulang. Nilai-nilai dalam hikayat: 1. Nilai moral: menjaga kesetiaan, tidak tergoda hawa nafsu, selalu mendengar nasihat baik. 2. Nilai religius: anjuran menjauhi perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan diri. 3. Nilai sosial: pentingnya saling menasihati dalam kebaikan. 4. Nilai budaya: menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu klasik di mana kesetiaan dan kehormatan keluarga sangat dijunjung tinggi. Cerpen. Cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Ciri-ciri cerpen: 1. Tidak lebih dari 10 kata. 2. Untuk membaca cerpen biasanya hanya butuh waktu 10-30 menit. 3. Ceritanya berfokus pada satu tokoh dalam suatu situasi. 4. Ceritanya bersifat fiktif. 5. Seringkali mencerminkan kisah kehidupan sehari-hari. 6. Pengembangan karakter tidak mendetail. Struktur cerpen: 1. Abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari sebuah cerita bersifat opsional. 2. Orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita seperti tempat, suasana, dan waktu.
3. Komplikasi. Komplikasi adalah walau tidak memiliki tingkat kompleksitas serumit, novel cerpen juga memiliki konflik sendiri. 4. Evakuasi. Evakuasi adalah evaluasi di dalam cerpen, merupakan bagian yang menceritakan klimaks dalam cerita. 5. Resolusi. Resolusi adalah mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. 6. Koda. Koda adalah amanat, pesan, atau pembelajaran untuk mengambil hikmah dari cerita tersebut. Unsur-unsur cerpen. 1. Unsur intrinsik. A. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengenalan dalam cerpen. B. Tokoh atau penokohan adalah pelaku dalam cerpen. Untuk penokohan menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. C. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana. D. Alur dan plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. E. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam cerpen. F. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. G. Gaya bahasa, pemakaian bahasa yang digunakan pengarang untuk bercerita. 2. Unsur ekstrinsik. A. Latar belakang pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga memberi dampak terhadap karya yang dihasilkan. B. Latar belakang masyarakat adalah tempat penulis berada sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karya. Biasanya berhubungan dengan nama tokoh dan adat istiadat yang berlaku. C. Nilai-nilai kehidupan. Nilai atau norma yang berlaku di masyarakat dan mempengaruhi proses penciptaan sebuah cerpen. Kaidah kebahasaannya cerpen. 1. Mengandung kalimat bermakna lampau. 2. Menyatakan urutan waktu dengan kondisi kronologis. 3. Menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti melompat, melirik, membaca. Sekian dari saya membaca materi hikayat dan cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.